kembali sama dengan kami GPS Purwokerto di dalam acara program Doa Sehati pada malam hari ini. Kami menyapa buat Ibu Suci atau Ibu Yuli Nurhayati yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Suci. Kita sama-sama mau satukan hati, kita bersepakat, kita bersekutu, kita berdoa, kita memuji sama-sama di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita semua. Tuhan merancangkan yang baik, Tuhan merancangkan yang terbaik, masa depan, hari yang indah di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap hari kita tidak jalani sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara. Itulah yang firman Tuhan katakan buat kita, yang kita kembali diingatkan akan hal ini. Oleh sebab itu, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan segala hormat kemuliaan, dan biarlah nama Tuhan yang kita megahkan, nama Tuhan yang kita sanjung tinggi pada malam hari ini, menyiapkan hati kita, memberi hati kita, kerinduan kita untuk mendekat kepada Tuhan malam hari ini. Kita katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah kekuatan kami Tuhan, pengharapan di hidup ini hanya Engkau Tuhan, yang menopang setiap langkah kami. Engkau menyertai setiap langkah, Yesus tak pernah tinggalkan, Yesus menopang, Kaulah kekuatan kami. Oh Yesus, Engkau kami andalkan Tuhan, dan kami sembah Kau Yesus. Syukur bagimu, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Syukur, oh Yesus Tuhan, tanpamu kami tak bisa apa Tuhan, karena kekuatan-Mu Engkau mampukan kami Yesus, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan, Engkau sumber pengharapan, oh Yesus, haleluya. Terima kasih, kami mau terus memandang kepadamu Tuhan, kami mau terus melihat kepada janji-Mu, pengharapan kami tertuju kepadamu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan yang menjadi penopang hidup kami. Engkau kekuatan kami. Pada saat kami berlari kepadamu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau sungguh-sungguh Tuhan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan dalam hidup kami, di mana setiap janji-Mu itu menghidupkan kami, dan janji-Mu itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Karena itu Tuhan, mari melalui firman yang akan kami dengar pada malam hari ini Bapa, Engkau bekerja, Engkau berbicara kepada setiap hati kami masing-masing yang mengikuti doa sehati pada malam hari ini. Dimanapun saudara-saudara kami ini Tuhan boleh berada, baik yang berada di kota Purwokerto maupun yang ada di luar kota Purwokerto. Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan lawan melalui firman yang akan disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo. Tuhan pimpin, Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah ini, dan kami menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Mari katakan amin.
Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudara berada malam hari ini. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk sharing tentang memilih antara berkat dan kutuk. Bagaimana kehidupan umat yang diberkati Tuhan dan bagaimana orang yang dikatakan terkutuk. Kenapa dua-duanya ini harus kita sharingkan malam hari ini? Karena ada banyak orang lebih senang hanya untuk membalas bagaimana cara hidup diberkati, bagaimana orang menerima berkat. Tapi kenapa banyak orang punya harapan untuk menikmati berkat kemurahan Tuhan itu, justru yang terjadi dalam kehidupannya adalah orang itu mengalami kebalikannya. Bukan malah diberkati, malah mengalami penderitaan, kesusahan. Ya, sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan itu rasanya dianggap ada banyak orang tidak adil dalam keputusannya? Karena apa? Ya, orang menganggap bahwa kalau orang sudah berdoa itu langsung Tuhan mau memberkati hidupnya. Kalau orang itu sudah beribadah, langsung punya harapan dia hidupnya diberkati Tuhan. Apakah demikian yang terjadi ketika seseorang itu mempercayai Tuhan yang ia kenal hanya sebatas sampai di situ? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dari Kitab Ulangan pasal yang ke-28, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Kitab Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-26. Itu bagian yang ke-11 dari ke-12 ucapan kutuk. Ya. Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin bincang-bincang untuk saudaraku semua bagaimana kita mengerti apa itu yang dikatakan terkutuk. Ya, sebelum saudara mengimani, mempercayai bahwa hidup di dalam Tuhan itu adalah hidup yang diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Tapi bagaimana saudara bisa mengerti arti mengandalkan Tuhan itu kalau tidak mengerti apa itu yang namanya kutuk atau terkutuk, saudaraku. Nah, di sini saudaraku, terkutuk itu Alkitab mengatakan bahwa kondisi yang dilaknat oleh Allah itu namanya terkutuk. Nah, sementara dilaknat oleh Allah itu apa? Dilaknat oleh Allah itu adalah dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah itu apa? Mendapat hukuman Allah. Pertanyaannya, kenapa manusia dikatakan terkutuk? Kenapa manusia dikatakan dilaknat oleh Allah atau terlaknat? Kenapa manusia dikatakan terlaknat atau dilaknat oleh Allah? Karena manusia itu dikatakan telah memberontak kepada Allah, mendapat murka Allah. Dengan kata lain, itulah yang namanya kondisi manusia berdosa. Ya, manusia berdosa itu orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah, orang-orang yang layak dilaknat oleh Allah, orang-orang yang seharusnya dihukum oleh Allah. Makanya di sini terkutuk itu meninggalkan Tuhan, terkutuk itu jauh daripada Tuhan. Terkutuk itu kondisi di mana seseorang atau manusia itu menolak Tuhan.
Jadi kalau sudah menolak Tuhan itu terpisah dengan Tuhan. Seperti halnya Roma katakan dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-23, dikatakan apa? Bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa, kehilangan kemuliaan, terpisah dari Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya apa? Kita akan melihat di pasal yang ke-28, di situ ada janji berkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, ada janji berkat. Ulangan 28 ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Perhatikan kata baik-baik mendengarkan. Kata baik-baik mendengarkan itu memiliki pengertian menaati dengan setia apa yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Taat dengan setia itu artinya loyal. Taat dengan setia itu melakukan ketaatannya itu dengan tindakan. Nah, makanya di atas ya pasal 27 ayat yang ke-26, orang yang terkutuk itu dikatakan orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatannya. Artinya dia mendengar tapi tidak melakukan. Ya, hanya sebatas mendengar tapi tidak melakukan. Itu artinya dia mendengar tapi dia menolak untuk melakukan. Nah, di situ dikatakan oleh Alkitab, ya, itulah orang yang dinamakan terkutuk. Nah, sementara kebalikannya, orang yang baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia, maka di situ memperoleh janji berkat. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Akan mengangkat engkau itu memiliki pengertian Allah menentukan posisi, ya, di atas yang lain. Jadi ini suatu promosi Tuhan, the next level yang diberikan kepada umat Israel pada waktu itu. Jika umat Israel, orang Israel itu mendengar baik-baik apa yang difirmankan oleh Tuhan dan melakukannya dengan setia, dia akan ditentukan oleh Allah posisinya menjadi apa? Mengangkat engkau di atas segala bangsa. Posisinya di atas segala bangsa-bangsa. Artinya menjadi kepala di antara bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, di situ janji berkatnya menempatkan posisi orang Israel di atas segala bangsa di bumi. Setelah ditentukan posisinya, kedudukannya, terus di situ ayat yang kedua pada pasal yang ke-28 dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan segala berkat ini, segala berkat itu all thing. Ya, all thing itu segala sesuatu. Ya, akan diperintahkan, ya, akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukan hanya mendengarkan suara Tuhan saja, tapi juga di situ memiliki pengertian baik-baik mendengar itu melakukan dengan penuh ketaatan melalui perbuatannya. Nah,
Di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Memerintahkan berkat ke atasmu. Nah, yang tadi segala berkat yang dibutuhkan oleh umatnya, oleh orang Israel, di situ akan datang dan dinikmati. Di situ posisinya berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupan orang Israel yang setia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ada kurun waktu bahwa umat Tuhan itu sering mengalami yang namanya kekurangan. Padahal janji Tuhan di Ulangan pasal yang ke-28 ya, itu dikatakan diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, ayat yang ke-5 ya. Terus ayat yang keberapa? Ke-8 ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau. Tapi kenyataannya ada banyak umat Tuhan ya, justru malah mengalami yang namanya kekurangan ya, mengalami yang namanya paceklik ya. Mengapa bisa begitu? Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Katanya janji Tuhan memerintahkan berkat itu kepada orang Israel ya, bahwa lumbungnya akan diberkati, ternaknya akan diberkati, sapinya akan diberkati ya, keluar masuknya akan diberkati, baik di kota maupun di desa, di kota maupun di ladang, hidupnya akan diberkati ya. Bahkan berkat itu yang akan mengejar orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa ada satu kesenjangan? Kenapa ada banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan mengalami kehidupan yang berkekurangan, kesusahan, penderitaan ya. Pagi, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Ya entah sudah nggak tahu, entah itu siang, entah itu malam, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Sehingga orang itu tidak bisa menikmati hidupnya. Karena apa? Antara siang dan malam itu tidak bisa membedakannya. Karena segala daya upayanya dikerjakan, tapi dikatakan hampir faktanya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Yang signifikan itu yang punya dampak menguntungkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa bisa begitu? Mengapa ada kekurangan? Mengapa ada kesusahan? Mengapa begitu beratnya kehidupan itu sehingga sampai makan pun harus ya berhemat-hemat sehingga makan itu tidak bisa dinikmati? Jawabannya, kalau menurut Ulangan pasal yang ke-27, orang tersebut dalam kondisi terkutuk. Wah, kejam sekali ya. Kejam sekali. Kenapa orang yang tidak bisa, yang berkekurangan disebut orang yang terkutuk? Nah, kita membahas sementara kutuk itu apa? Kutuk itu hidup yang tidak diberkati Tuhan, hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang meninggalkan Tuhan, hidupnya penuh dengan kejahatan. Kejahatan itu dikatakan dosa. Jadi orang yang terkutuk adalah hidup yang meninggalkan Tuhan, yang menolak perintah Tuhan. Artinya apa?
Walaupun pernah mendengar Tuhan berbicara, tapi dia menolak untuk melakukannya. Tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Tahu, tapi tidak mau tahu. Nah, yang dia tahu, ya, menuntut bahwa Tuhan itu akan memberkati hidupnya. Tapi dia tidak mau hidup sebagai hamba Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya catatan di dalam Ulangan pasal yang ke-28, kutuk itu akan datang kepada seseorang. Pertanyaannya, apa masih ada kutuk itu? Katanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak terkutuk lagi, orang yang terbebas dari kutuk. Pertanyaannya, apakah benar orang Kristen itu hidupnya hidup di dalam Kristus? Apakah benar orang Kristen itu dia percaya kepada Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berfirman, apakah orang Kristen itu melakukannya atau hanya sekedar mendengar? Ya kan? Kok dikatakan kutuk itu akan datang kepada seseorang yang menolak untuk melakukan ketetapan Tuhan? Kok bisa? Apa benar begitu? Ya, ketika kita menolak apa yang menjadi perintah dan ketetapan Allah, di situ kita mulai meninggalkan Allah. Ya, kita merujuk pada ayat yang ke-20, pasal yang ke-28. Ya, Tuhan akan mendatangkan kutuk. Perhatikan baik-baik. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kamu kerjakan. Yang kau kerjakan. Segala usaha yang dikerjakan seseorang yang dikatakan terkutuk itu, ya, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang menolak ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan, itu dikatakan, ya, Tuhan akan mendatangkan kutuk dalam segala usahanya. Apapun yang dilakukannya tidak akan mendatangkan hasil. Kita lihat contohnya, saudaraku, kita lihat contohnya, ya, bagaimana pekerjaan orang yang dikutuk, orang yang terkutuk, orang yang menolak melakukan perintah Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, yang hidup dalam kejahatannya itu. Ada satu ayat yang mengatakan demikian, saudaraku. Kita akan melihat di ayat yang keberapa kira-kira. Kalau saudara sudah menemukan di pasal yang ke-28, ya, ada banyak di situ. Ayat yang ke-38. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, dikatakan, ya, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Tadi di ayat yang, ya, keberapa tadi? Ke-20, ya. Di dalam segala usaha yang kau kerjakan, di situ akan ada kutuk, huru-hara, dan penghajaran. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan, diusahakannya, tidak akan ada hasil yang memuaskan. Itu dikatakan terkutuk. Jangan-jangan hampir kita semua mengalami hukum kutuk ini, ya. Kalau sebagian orang hanya mengenal kutuk, terkutuk itu dosa hukumannya neraka.
Saudaraku, sementara catatan dalam kitab Ulangan ini berbicara tentang ya kehidupan orang Israel yang terkutuk itu, ya ia akan, ya memang endingnya akan dibinasakan. Kalau saudara melihat ayat yang ke-20, ya, sampai engkau punah dan binasa, ya, dengan segera karena jahat perbuatanmu. Punah dan binasa sampai batas kematian pada akhirnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kembali ke pertanyaannya yang tadi, seringkah kita mengalami kekurangan, atau jangan-jangan kita berada pada kondisi posisi, ya, menolak Tuhan, sedang kondisi posisi terkutuk, ya, tidak melakukan perbuatan, dengan perbuatan apa yang sudah Tuhan perintahkan dikatakan terkutuk, ya. Sementara upah daripada orang-orang yang terkutuk itu dikatakan ada huru-hara, penghajaran, ya, dan segala usahanya tidak akan menghasilkan. Bahkan dikatakan bagian ayat-ayat selanjutnya akan terjadi kedahsyatan, kegilaan. Saudaraku, ternyata memang Alkitab itu mengatakan sesuatu yang real, sesuatu yang progresif, bahwa sekarang ini ada banyak orang stres sampai depresi, hampir gila karena segala usaha yang dikerjakannya tidak menghasilkan. Akhirnya putus haraplah dia karena dia sudah menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan. Karena kejahatannya itu hidupnya dalam posisi kondisi terkutuk. Ya. Kalau saudara membaca di situ, sehingga ayat 28 ayat 28, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Kehilangan akal itu ya memang ODGJ, ya kan? Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Tidak ada pertolongan dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sementara catatan yang terakhir yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, ya, mengapa bisa begitu? Kita sering mengalami dalam kondisi terkutuk seperti itu, sering mengalami kekurangan, kesusahan. Bukankah kesusahan itu bunga kehidupan? Ya, kalau orang hidup ya namanya susah, senang itu datang bergantian. Tapi kalau terlalu sering susah, jangan-jangan pada situasi dan kondisi posisi yang terkutuk yang dikatakan dalam kitab Ulangan pasal 27 dan 28, ya. Mengapa bisa terlalu sering mengalami kekurangan? Karena dalam hidup ini terlalu sering menolak sebagai hambanya. Perhatikan baik-baik. Ulangan pasal 28 ayat 47 dan 47 dan 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan hamba kepada Tuhan? Yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tetapkan, melakukan dengan perbuatannya, bukan hanya mendengar, tapi jika engkau baik-baik mendengar dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi di sini, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya, walaupun engkau sudah mengalami berkat kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, tapi tidak dengan gembira dan sukacita. Di situ dikatakan
karena tidak mau melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ayat 44, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Akan memberikan tekanan dalam kehidupan seseorang jika seseorang itu tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan. Kalau kita naik ke atas membaca ayat yang ke-45, segala kutuk itu akan datang ke atasmu, ya, memburu engkau, akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, memburu sampai mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sudah dapat mengerti pembahasan apa itu terkutuk, apa itu diberkati. Ya, apa itu berkat, apa itu kutuk. Saudaraku, yang menjadi perenungan kita adalah kita melihat, mengevaluasi hidup kita. Jangan-jangan hidup kita ini ada pada posisi yang mana? Ada pada posisi orang yang diberkati, atau ada posisi orang yang terkutuk. Ya, orang yang diberkati itu adalah orang yang baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia. Sementara orang yang terkutuk itu orang yang mendengar ketetapan Allah tapi menolak untuk melakukannya. Kalau orang yang diberkati, berkat itu akan datang, diperintahkan mendatangi kehidupan orang yang diberkati. Sementara orang yang terkutuk, itu segala kutuk ini akan diperintahkan mendatangi, mencapai, memburu, sampai memusnahkan. Endingnya binasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pilihan tergantung pada kita malam hari ini. Apakah kita mau mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan, mau hidup sebagai hamba kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hamba Kristus, ataukah kita akan menolak kebenaran firman Tuhan malam hari ini dan kita tetap, ya, hidup dalam posisi aku tidak mau tunduk kepada Allah, aku mau menentukan nasibku sendiri, artinya menolak Allah. Konsekuensinya segala kutuk ini akan diperintahkan mendatangi kehidupan kita. Ya. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, sampai engkau mati. Ya. Baca baik-baik ayat yang ke-45. Ya. Kutuk itu tidak harus datang nanti ketika kita mati, kita masuk neraka. Tapi kutuk itu bisa dialami oleh seseorang ketika ia hidup di dunia ini, ketika dalam kehidupannya tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia akan menolak segala apa yang menjadi ketetapan Tuhan, menolak segala apa yang diperintahkan Tuhan, menolak apa yang menjadi isi kitab suci. Dia hanya mau melakukan apa yang dia senangi saja. Orang yang memilih-milih melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang akan menentukan posisinya sebagai orang-orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karena dia mendengarkan baik-baik tapi tidak baik-baik melakukannya. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan ada pada sikap kita malam hari ini. Apakah kita mau hidup sebagai orang yang diberkati Tuhan atau sebagai orang yang dikutuk oleh Tuhan? Silakan saudara menentukan malam hari ini. Masih ada kesempatan untuk berkata, berbicara kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan, pengampunan Tuhan atas kehidupan kita.
sehingga kita mau belajar. Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Bukan malah menolak firman-Mu, tapi ajar kami untuk mengalami kebenaran firman-Mu, memberi kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang kami melakukan, sehingga kami dianggap seperti Abraham. Abraham diperhitungkan imannya, percayanya oleh Allah, karena Abraham juga melakukannya dengan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari tempat ini, malam hari ini, saya mau berdoa untuk saudara. Silakan saudara mengambil keputusan masing-masing. Silakan saudara mengambil sikap hati bahwa saudara yang menentukan hidup dalam kondisi masih dibilang terkutuk atau dikutuk oleh Allah, atau dalam posisi orang yang disebut sebagai menghamba kepada Allah, yang percaya kepada Allah, yang melakukan ketetapan Allah, perintah Tuhan, firman Tuhan itu dengan kesetiaan dalam kehidupannya. Silakan saudara ambil sikap. Kita akan berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara pribadi-pribadi malam hari ini yang sudah mengikuti doa live bersama, ya, saya persilakan saudara untuk mengambil waktu saat teduh selama 1 menit. Saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan bahwa saudara lebih memilih menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang hidup dalam berkat kemurahan Tuhan, sehingga saudara diberikan kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan dengan kesetiaan. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan sedang melihat apa yang menjadi isi hatimu, yang menjadi pergumulanmu, yang menjadi jeritan hatimu. Malam hari ini kami berdoa di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Tuhan memulihkan hidupmu, Tuhan memberikan kekuatan atas hidupmu, memberikan kesehatan atas tubuhmu, memberikan damai, sejahtera, sukacita menjadi bagianmu, dan Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati anakmu, anak-anakmu, Tuhan memberkati segala pekerjaanmu, usahamu, jerih lelahmu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berkat yang Tuhan janjikan dalam Ulangan pasal yang ke-28, bahwa segala berkat ini akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Ya, Tuhan memberkati keluar masukmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati adonanmu, bakulmu, lumbungmu, dalam segala sesuatu akan menjadi nyata dalam kehidupanmu jika engkau memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, mendengarkan baik-baik suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, untuk Berlina, Charles, Owen, Noni, juga Ama. Malam hari ini kami sepakat berdoa, ya, meminta berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata turun atas keluarga Pak Victor, ya. Berkat kesehatan, seisi rumah di cover, diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Tuhan, ya, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anak, diberkati orang tua, diberkati pekerjaan-pekerjaan dalam berkat nama Yesus. Berkat kesehatan itu dapat dinikmati tiap-tiap hari, kekuatan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu nyata di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Dian Hermonika,
Malam hari ini kami sepakat dan berdoa juga meminta belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupanmu, menolong rumah tanggamu, memulihkan rumah tanggamu, keluargamu, dan nama Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan juga memberkati anak-anakmu. Berdoa juga ya malam hari ini untuk Kevin yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati masa depan Kevin, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang berkarakter, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang punya masa depan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati jerih lelahmu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman Pratama yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya malam hari ini Tuhan memerintahkan berkat-Nya dalam kehidupan Pak Ngadiman sekeluarga, dalam pekerjaan dan pelayanan, kesehatan dan sukacita menjadi kenyataan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen dan Mbak Titi serta anak-anak yang ada di Mipiran malam hari ini. Kami berdoa untuk kemurahan Tuhan itu dilimpahkan selalu dalam kehidupan Mas Stephen dan keluarga. Tuhan memberkati keluarga, memulihkan keluarga, rumah tangga. Tuhan memberkati anak-anak semakin hari dibawa untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Semakin hari semakin punya pengharapan kepada Tuhan. Ya, diberkati segala pekerjaan, usaha, toko, warung dalam berkat nama Yesus. Kesehatan menjadi kenyataan dan dinikmati dalam hidup sehari-hari. Sehingga dapat bekerja dan melayani Tuhan dengan maksimal. Amin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Bernard Sihite yang ada di Sumatera Utara. Juga berdoa untuk Ibu Juli Ginting Munte yang ada di Sumatera Utara juga. Malam hari ini kami dari Purwokerto Banyumas sepakat meminta belas kasihan Tuhan untuk keluarga, rumah tangga, pelayanan, untuk Pak Bernard dan Ibu Juli Ginting. Di dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu bertambah-tambah nyata dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera menjadi kenyataan yang dinikmati sehari-hari. Dalam berkat nama Yesus, bahkan berkat yang tidak lazim itu menjadi bagianmu. Di dalam berkat nama Yesus. Siapapun malam hari ini yang mengikuti doa live, saya mau berdoa untuk saudara. Dalam berkat nama Yesus, siapapun saudara, saya mau berdoa untuk saudara bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong hidupmu, menolong pergumulanmu dan memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluarga engkau, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan memberkati kesulitan-kesulitan apa yang menjadi pergumulan saudara dan memberikan jalan keluar dalam berkat nama Yesus. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Di dalam berkat nama Yesus, jika engkau hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, di dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, sehat, pulih, clear, and clean. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya menjadi umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dalam selalu perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, dalam selalu proteksi Tuhan, dalam selalu menikmati berkat kemurahan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa saudara orang-orang yang layak disebut orang yang memberi diri menjadi hamba kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudaraku, selamat malam.
Selamat menikmati berkat kemurahan Tuhan ketika saudara dapat istirahat, tidur dengan nyenyak, dan besok pagi bangun dengan sehat dan melakukan pekerjaan pelayanan yang esok hari sudah Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Jumpa di lain waktu dan kesempatan jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.